Ya ibu-ibu, siap lanjut ya? Ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih password lagi sama ibu ya. Nanti kalau seandainya saya mengatakan orang tua, nanti ibu-ibu katakan tiket masuk menuju surga. Jadi dirawat dengan baik ya. Oke ibu-ibu, ngakali bu Ki? Oke, langsung saya coba. Orang tua Tiket masuk menuju surga harus dijaga dengan baik. sepenuh jiwa. Oke, kasoon bu Ki. Sebelumnya kita ampun lestari belajar tentang lanjut usia kasa napa pengertian dan kategori lansia dalam PKH Kro kasa napa. Semakin kita akan mempelajari bersama-sama tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh lansia. Jadi napa tujuan kita aja nikah bu, diharapkan manabi kita ampun memahami keadaan kondisi dari lansia, kita akan lebih bersabar, lebih memahami, lebih mengerti dalam merawat dan menjaga rengsepo para ibu-ibu saja, termasuk kau lagi. Yang pertama, lansia kasa akan mengalami 3 perubahan kondisi bu, yaitu kondisi fisik, kemudian yang kedua adalah kondisi psikososial, dan yang ketiga adalah kondisi spiritual. Maksud perubahan kondisi fisik ini karena apa bu? Yang pertama, terjadinya perubahan suhu tubuh seperti menyebabkan kulit kering atau keriput. Seperti pian kau tu ngarte bu, iki dek karing sepona pian pas kamu ngak mama ngak aduh mak benar apa mak kolek na cek kirok nam apa ki, karena itu memang sudah perubahan alami dari seorang yang lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang yang rapuh. Jadi pergerakan nari sepo ke ruang kasa sudah berkurang, tidak maksimal lagi. Jadi misalnya pancelingan satu je ngacek keluar reng sepona pasanan acelen cek abite cek kikiri, jadi pas kikiri ben pian ben mak cek abite mak acelen tak karaka anu ben mak pacas kaleh pon ki, karena memang napa sendi reng sepo kasapon tidak maksimal lagi. Kemudian gangguan panca indera, jadi akan ada penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap. Nika saya sering terjadi. Kadang ngempian kasak ngocak ngolok dek taring sepona pian bobo mak kalau aki jeranu mak cekunge cemura mak ada nyanter yolok boleh mak ada nyanter kini kacek kiri bu, karena memang ring sepo kasak terkadang pendengarannya sudah berkurang, tak ngiding deti kiri harap dimaklumi. Kadang ngempian mana biring sepona gak asak mabelo pereng mabelo napa pasti kiri bon mak macet butanah cek punaknya bawa pereng gose kuker bon ki, karena penglihatan dari orang yang sudah lanjut usia kasak sudah mengalami penurunan. Selanjutnya, gangguan saluran kencing tidak terkontrol. Nah, nikah boleh. Yang sering terjadi nikah kadang rek cepu ke ruang kasat tak ada pak ka jeding pon keluar ka ada. Cer jadi harap dimaklumi kasat cok kiri mon parlo pokoke. Karena memang sudah mengalami penurunan fungsi pada saluran kencingnya. Selanjutnya, gigi mulai goyah atau tanggal sulit mengunyah mempengaruhi pencernaan. Misalnya ring seponam pian gak sakit pasai pulau ben pian cek kiri mon tak tuli tadek nasib nanti nikah, karena ring sepon kasak pun kikira sudah banyak yang coklat ya bu ya. Selanjutnya, muncul penyakit Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Alzheimer ini kenapa ibu? Taone, tapi Alzheimer kepikunan ini kiprak pada. Di mana kasa ring sepo biasanya
mengalami gangguan terhadap memori. Nah, ketika ada pun kalau paen apa yang sudah pernah dilakukan. Ketika ada empian misalnya berdering sepona, misalnya empian pun abri sarapan lastari kareng sepona. Pone pak abri, sejam 2 jam kiwas minta boleh ring sepo sarapan kematang sarapan mata abri. Kenika cek kiri bu harap maklum karena ring sepo kasak kadang sering mengalami kepikunan atau penyakit Alzheimer. Selanjutnya perubahan secara psikososial. Kita juga sepenting ibu karena dalam psikososial ada perubahan emosi dan juga perubahan sikap dan perilaku. Saya maksud perubahan emosi ini karena apa bu? Terkadang lansia kasak muncul merasa depresi. Depresi nikah bisa dalam bentuk kecemasan atau ketakutan. Kadang orang sepo apa ngerasa dulu engkau lah tua kayak sakit ceking kok lama tia remar ya. Tapi itu kita perlu melakukan pendekatan, melakukan motivasi, berikan dorongan supaya orang tua kita itu tidak sering merasa cemas dan merasa ketakutan dengan keadaannya sendiri. Kemudian agresif, marah-marah. Nah, jika saya kabarnya kedetian juga, ring sepo kasak emosinya berubah menjadi lebih agresif. Waro sakoni ngampun, anu sakoni ngosok. Jadi harap dimaklumi gitu. Selanjutnya adalah perubahan sikap dan perilaku. Jadi perubahan sikap kenapa? Ring sepo nikah kadang cenderung diam di rumah, kemudian murung, melamun, berorientasi pada masa lampau, terus hubungan dengan tetangganya kurang baik. Jadi mungkin karena orang tua itu belum siap menerima keadaan kondisinya, dia terkadang lebih banyak melamun, menyendiri. Kemudian mereka itu berorientasi pada masa lampau. Mereka ngaingak-ngaingai tentang keadaan abekna seki timin lambek engkok lambek cek ratina yo tadi bintang desa pasatia abek pada naria latak ratin kole kero ni serata ngabek. Nah itu kadang orang tua itu mengangan-angan mengingat-ingat tentang yang sudah berlalu. Kemudian hubungan dengan tetangganya itu kadang kurang baik. Kadang bodoh se reng sepu ampu atau karan tentang kena, kadang ki bodoh se tak apol kumpulan boleh, lebih suka menyendiri. Jadi harap dimaklumi karena memang lanjut usia itu sudah mengalami yang namanya perubahan kondisi psikososial. Selanjutnya bu, ini adalah perubahan kondisi yang ketiga yaitu spiritual atau rohani. Ini apa bu? Yang pertama, kadang orang tua itu orang sepuh menjadi jarang beribadah. Mereka menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikiran negatif dan lain-lain. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan sikap powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Seperti yang saya sampaikan tadi ya bu, terkadang itu kebanyakan orang yang sudah tua, yang sepuh nikah kurang menerima dengan kondisi atau keadaannya yang sekarang, kurang siap seperti itu. Dulu saya seseorang yang kuat, binaragawan, sekarang harus berjalan saja memakai tongkat. Pendengaran lah tak pateano lah cupopok satia osang ngakui alat nomon besar-besar osang ngakui kacamata emok. Nah dia merasa tersiksa atau mungkin merasa kurang siap dengan keadaan yang sudah dia alami sekarang seperti itu. Jadi disitulah peran kita untuk selalu mendampingi lansia orang tua kita ya. Maaf ibu, ada ini saya betulkan sebentar ya. Angin. Aduh, Mak. Angin. Kemudian selanjutnya prinsip saya buka saja. Ini yang terakhir adalah prinsip melayani lansia. Jadi ini adalah sebagai dasar bagi kita pada saat kita
menghadapi orang tua kita. Ketika saya kakak tekuen dekat kita, dekat abad tibi. Kenapa prinsip melayani lansia, Bu? Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Kita orang yang lebih muda, lebih mengerti, berwawasan, apalagi ibu-ibu sudah saya berikan pemahaman, pengertian tentang perubahan kondisi dari lansia yang 3 itu, kita harusnya lebih mengerti. Setidaknya lakukan ini. Kita tidak boleh memberikan stigma atau cap yang buruk kepada lansia. Oh, mbak nabo, kunala tua, la kopong, tak nangalai bana buta ketarat. Jangan, kasihan ya. Itu akan memberikan dampak efek yang terutama bagi perasaan orang tua. Jangan, coba bayangkan sendiri kalau Anda yang diperlakukan seperti itu bagaimana. Jadi kembalikan kepada diri kita sendiri sebelum kita melakukan atau berbicara sesuatu yang kasar kepada orang tua. Kemudian yang kedua, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Jadi walaupun reng sepona empian satejo pon sepo, usahakan jangan dikucilkan. Tapi mana bi empian antara lincelenat, antara ngobengana cecen kasayur ya deun olok, Bu. Ayo mak norok marah mak, antara melihat cecen gaden kasayur benar terus melihat apa. Nah, itu orang tua akan merasa senang karena mereka merasa bahwa mereka tetap diperhatikan, disayang seperti itu. Jadi jangan dikucilkan. Jadi tetap harus kita selalu berada di samping orang tua kita. Kemudian selanjutnya, tidak membesar-besarkan masalah. Jadi misalkan ketika kita ada masalah, usahakan kita itu mengalah. Sudahlah, stop. Jangan dilanjutkan, tidak usah membesar-besarkan masalah. Kenapa? Karena sampai kapanpun orang tua itu susah untuk mengalah, karena mereka sudah mengalami perubahan kondisi yang tadi itu, Bu, yang 3, perubahan kondisi secara psikologis. Jadi bagaimanapun tetap akan ngeyel. Jadi tak usah terus lagi mak letak lanceng careta. Kemudian menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Ini kan maksudnya apa, Bu? Kita boleh sayang, memberikan perhatian, kasih sayang kepada orang tua, tetapi dalam batasan tertentu kita harus membuat rasa kasih sayang itu tulus. Jadi jangan seakan-akan kasih sayang yang kita berikan itu adalah sebagai sebuah belas kasihan. Jadi nanti justru orang tua atau orang sepuh kita kerap bekal rasa, oh ternyata engkau yo sayangi ro kun perak polana la parak matia, polana la sakean, hanya karena dari belas kasihan. Jangan. Jadi ya usahakan seperti itu ya, Bu ya. Kemudian kemandirian, memberi kesempatan kepada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi misalkan rek sepona empian teroaben tua sapuan, teroaben tua napa salah beberapa pekerjaan rumah kasak berikan mereka kesempatan cak pocae dubo bena sapuan deki do bedena tak bersih, jangan ya. Mungkin berikan mereka waktu untuk mengapresiasikan kemampuan mereka, karena setidaknya dengan begitu mungkin mereka merasa bahwa mereka masih bisa bermanfaat buat keluarga dan ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa melakukan sesuatu untuk keluarganya. Jadi jangan coba kotor ibu. Kemudian yang terakhir adalah keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi usahakan keluarga adalah satu-satunya tempat di mana orang tua kasa kembali menangis dan untuk memecahkan masalah. Jangan sampai reng sepo kasa curhat kata tangkena. Ki pas reng sepona mama tuh kata tangkena, duh kok bentang anak pada iya, kok bentang anak pada iya, cako cai kopok, cako cai. Jangan. Jadi usahakan ya intinya jadilah seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Mungkin itu saja dulu ya Ibu penjelasan dari saya supaya kita lebih paham. Ayo saya akan membentuk kelompok 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok yang kondisi fisik, kemudian yang kedua adalah kelompok kondisi yang psikososial, dan yang ketiga adalah spiritual.
Setelah ini nanti kita akan tanya jawab, diskusi lagi ya Ibu ya. Oke, saya beri waktu dulu